warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat semuanya? Alhamdulillah, semoga kita masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Gimana kabar sobat semuanya? Setelah sekian lama pemberlakuan new normal atau PSBB masa transisi, apakah masih seperti awal ketika corona atau COVID-19 masuk hinggap ke Indonesia, atau sudah ada perbaikan? Alhamdulillah bagi sobat semuanya yang kebetulan daerahnya sudah zona hijau, itu artinya sudah bisa beraktivitas sebebas saat masa corona belum datang. Bagi sobat semuanya yang masih dalam zona merah untuk versi pemerintah, ya kita tetap bersabar, terus berusaha jaga kesehatan, pakai masker, cuci tangan, dan hindari kerumunan. Kalaupun itu harus terpaksa dilakukan untuk beraktivitas di tempat-tempat yang banyak orang, ya kita tetap hati-hati dan tentunya sesuaikan dengan protokol pengamanan COVID-19. Karena di saat-saat seperti ini, di mana sekarang pandemi COVID-19 atau corona makin hari makin meningkat, bukannya makin menghilang, malah makin bertambah. Atau mungkin itu sebab karena adanya pemberlakuan new normal. Jadi aturan-aturannya tidak seketat dulu sebelum adanya new normal. Apalagi sekarang pemerintah daerah ada yang memberlakukan kebijakan PSBB transisi. Jadi aturannya tuh sama, cuma beda merek aja, beda nama, tetapi semuanya sama. Tujuannya adalah untuk membangkitkan perekonomian Indonesia. Itu kata pemimpin-pemimpin kita. Nah, ini ujian buat kita, makanya kita tetap waspada. Dan ketika pada saat hari Minggu atau pada saat pemberlakuan Car Free Day, semuanya sudah ramai seperti tidak ada pandemi, seperti tidak ada corona. Lihat aja nih keseruan dan keramaian pada saat Car Free Day di sekitaran Bundaran HI Jakarta Pusat. Pada hari Minggu kemarin bertepatan dengan pemberlakuan Car Free Day di kota Jakarta, tepatnya di sekitaran Bundaran HI, Hotel Indonesia, terus sampai ke Jalan MH Tamrin dan Jalan Sudirman. Suasana Car Free Day sangat meriah. Mungkin warga Jakarta atau warga sekitar HI Bundaran Hotel Indonesia sudah merasa jenuh, akhirnya bisa keluar untuk sekedar berrefreshing, menghilangkan penat selama 1 minggu beraktivitas. Nah, kondisi seperti inilah suasana di sekitaran Bundaran HI. Kalau sobat semuanya yang kebetulan tinggalnya dekat daerah sini, bisa melihat atau bisa langsung menuju ke Bundaran HI untuk melihat keramaian dan kemeriahan di sekitar sini. Nah, bagi sobat semuanya yang kebetulan tidak mungkin atau jauh dari lokasi ini, ya cukup saksikan video ini sampai selesai. Bundaran Hotel Indonesia atau yang dikenal dengan Bundaran HI, yang di tengahnya itu ada air mancur dan tugu selamat datang, dan diapit oleh 2 jalan besar, yaitu Jalan MH Tamrin dan Jalan Jenderal Sudirman. Nah, tempat ini tempat yang sangat istimewa bagi warga penduduk Jakarta, karena pada saat-saat momen-momen tertentu tempat ini selalu dijadikan kegiatan, baik dari mulai sekedar jalan-jalan, beraktivitas, terus pameran, serta demo atau unjuk rasa selalu mampir di tempat ini. Memang tempatnya bagus, indah, cantik, dengan dikelilingi
gedung-gedung tinggi pencakar langit khas ibu kota menjadi daya tarik bagi warga untuk beraktivitas di sini. Dan kebetulan juga daerah ini adalah pusat kota, jadi kalau ada kegiatan bisa mengambil momen atau mencari perhatian dari warga yang beraktivitas atau melewati jalan ini. Makanya tempat ini jadi tempat favorit dari berbagai hal kegiatan. Tak terkecuali pada masa saat pandemi virus corona atau COVID-19 ini, Bundaran HI masih jadi favorit warga walaupun dibayang-bayangi oleh penyakit atau virus corona. Dan pemerintah Indonesia sudah memberlakukan new normal. Pandemi corona atau virus masih ada dan selalu meningkat. Dan kalau sobat semuanya melihat berita atau mendengar kabar berita akhir-akhir ini untuk pandemi virus corona atau COVID-19 bukannya menurun malah makin meningkat. Apakah itu disebabkan oleh longgarnya aturan yang awal masuk corona itu ketat, sekarang sudah tidak seketat dulu? Mungkin karena Indonesia atau pemerintah Indonesia sudah mulai memikirkan gimana agar perekonomian atau aktivitas warga jangan sampai terlena, jangan sampai tinggal di rumah terus. Kalau dulu pemerintah menyarankan kita untuk selalu tinggal di rumah, nah sekarang tidak lagi. Kita harus produktif, harus aktif untuk menjalankan aktivitas agar roda perekonomian Indonesia bisa bangkit. Sobat semuanya, di pemerintah daerah di seluruh Indonesia, kalau itu zona merah pandemi virus corona atau COVID-19 sudah memperlakukan PSBB dari awal, dan sekarang disesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat. Kalau pemerintah pusat memperlakukan new normal, di daerah memperlakukan PSBB transisi. Beda nama tapi satu tujuan. Kebijakannya, aturannya pun hampir mirip. Nah, seperti di DKI, PSBB transisi itu terus berlanjut dan terakhir diperpanjang sampai 30 Juli. Nah, itu artinya kan kita masih berkutik gimana caranya agar virus pandemi corona ini tidak berkembang. Minimal menghambat laju perkembangan corona atau COVID-19 biar tidak cepat berkembang. Tetap berkembang tetapi pelan. Itu sama aja dengan menyerahkan diri kita, menyerahkan badan kita ke virus corona untuk dihinggapi. Oke, sobat semuanya, yang penting kita tetap waspada sesuai aturan dari awal. Kalau keluar pakai masker, sampai rumah cuci tangan, kurangi kontak, itu semuanya untuk menjaga kesehatan. Apalagi sekarang seperti pemerintah sudah memperlakukan kalau naik angkutan umum seperti bus umum, kemudian kereta, MRT dan sebagainya, kita harus pakai lengan panjang. Tidak boleh ngobrol di dalam kereta atau dalam bus. Tidak boleh membuka makanan atau makanan di dalam kereta atau di bus umum. Itu semuanya adalah tujuan untuk mengurangi pandemi atau penyebaran virus corona. Ya, apapun alasannya, itulah yang terbaik untuk saat ini. Di saat corona masih merajalela, kita juga butuh ekonomi untuk stabil ataupun bangkit yang lebih baik dari jangan sampai terus seperti ini. Pemerintah telah resmi menetapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di wilayah DKI Jakarta dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperpanjang pembatasan sosial berskala besar atau PSBB fase transisi pertama selama 2 pekan ke depan hingga 30 Juli 2020.
Ini lantaran tingkat penyebaran virus corona di ibu kota masih tinggi. Gubernur DKI yaitu Bapak Anies Baswedan mengatakan perpanjangan PSBB fase transisi dilakukan karena hasil perhitungan reproduksi virus corona di ibu kota masih berada di angka 1,15 per tanggal 12 Juli 2020 yang lalu. Selain itu, angka positif corona dan total pengetasan masih cukup tinggi mencapai 5,9%. Maka pemerintah DKI Jakarta memutuskan untuk kembali memperpanjang fase 1 PSBB transisi sampai 2 pekan ke depan sebelum bisa beralih ke fase kedua. Saat ini harus lebih serius dalam memastikan protokol kesehatan untuk dijalankan dengan ketat, kata Anies Baswedan melalui unggahan video pada akun YouTube resmi Pemprov DKI Jakarta pada hari Kamis 16 Juli 2020. Perpanjangan pembatasan sosial berskala besar fase transisi pertama akan dimulai pada Jumat 17 Juli 2020 dan berakhir pada Kamis 30 Juli 2020. Jumlah pengetasan virus corona melalui metode PCR terus ditingkatkan. Bahkan mengklaim jumlahnya telah melampaui target dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO sebanyak 3,6 kali lipat dari standar 1000 pengetasan per 1 juta penduduk. Angka ini juga diklaim merepresentasikan jumlah warga Jakarta yang mencapai 11 juta jiwa. Baik sobat semuanya, sepertinya pandemi COVID-19 atau virus corona akan tinggal lama di Indonesia karena mungkin penduduk Indonesia yang begitu ramah dan welcome terhadap pendatang baru akhirnya berakibat bahwa Corona akan betah dan nyaman di Indonesia, dan kita terus berpacu bertanding untuk siapa yang menjadi pemenangnya dan siapa yang paling lama bertahan. Oke, jangan sampai kita kalah dengan virus corona atau COVID-19. Kita berjuang terus untuk melawannya agar mereka tidak betah. Jangan lagi kita bersikap toleransi, jangan lagi kita bersikap ramah terhadap bentuk virus termasuk COVID-19 atau Corona. Kita hanya ramah kepada sesama kita, tapi tidak untuk virus Corona atau COVID-19. Oke, jaga terus kesehatan, jangan sampai kita terlena. Ayo sobat, makanya kita selalu jaga kesehatan, ikuti aturan pemerintah, jangan melawan, jangan memberikan kesempatan kepada virus corona, jangan kita memberi toleransi yang berlebihan terhadap virus corona agar mereka tidak bisa berkembang dengan leluasa. Kita jangan mau kalah, tetap kita berpacu untuk menang mengatasi virus corona. Untuk saat ini, pandemi virus COVID-19 di seluruh dunia belum menampakkan hasil untuk hilang dari peredaran. Dan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO sudah menyarankan bagi seluruh negara yang terpapar COVID untuk melakukan pengetesan 3,6 kali lipat
dari standar 1000 pengetesan per 1 juta penduduk. Jadi dengan jumlah tes yang dilakukan di DKI Jakarta, maka bisa meyakinkan data yang dihasilkan menggambarkan kondisi Jakarta yang sesungguhnya. Bila melakukan di bawah itu, maka data yang digunakan tidak bisa menjadi acuan pengambilan keputusan. Secara terperinci, Bapak Anies menyebutkan jumlah tes PCR dalam 6 pekan terakhir selalu meningkat, yakni di pekan pertama pada 4-10 Juni sebanyak 1.991 orang per 1 juta penduduk yang dites. Kemudian di pekan kedua tanggal 11 sampai 17 Juni 2020 sebanyak 2.554 orang per 1 juta penduduk. Kemudian pada pekan ketiga di tanggal 18 sampai 24 Juni 2020 sebanyak 2.806 orang per 1 juta penduduk. Selanjutnya pada tanggal 25 Juni sampai tanggal 1 Juli sebanyak 2.920 orang per 1 juta penduduk. Kemudian tanggal 2 sampai 8 Juli ada 3.194 orang per 1 juta penduduk. Sedangkan pada pekan terakhir antara 9 sampai 15 Juli 2020 ada 3.610 orang per 1 juta penduduk. Sedangkan jumlah spesimen yang diperiksa sebanyak 422.339 orang. Hasilnya pada masa awal PSBB transisi, positivity rate mingguan di Jakarta adalah 4,4%, 3,1%, 3,7%, 3,9%, dan 4,8%. Jadi selama 5 minggu berada dalam zona aman secara rekomendasi WHO, tapi di pekan ke-6 meningkat menjadi 5,9%. Provinsi DKI Jakarta menyumbang tambahan kasus virus corona terbanyak pada Kamis 16 Juli 2020 sebanyak 312 kasus. Disusul Jawa Tengah yang melaporkan adanya kenaikan 214 kasus dan Jawa Timur sebanyak 179 kasus. Adapun jumlah kasus virus corona yang dilaporkan pemerintah bertambah 1.574 pada hari Kamis 16 Juli 2020. Dengan kenaikan ini, maka angka positif COVID-19 di negara Republik Indonesia secara kumulatif mencapai 81.668 orang. Sobat, sepertinya pandemi virus corona atau COVID-19 di Indonesia akan lama. Mengingat kenaikan saat ini untuk jumlah kasus yang positif bukannya menurun, malah menambah. Dan itu terjadi pada saat pemerintah mengambil kebijakan new normal atau PSBB transisi, di mana
aturan-aturan banyak dilonggarkan, tidak seketat pada masa saat COVID datang ke Indonesia. Ya, itu mungkin kekhawatiran yang sangat tinggi buat pemerintah. Kalau seandainya diberlakukan dengan sangat ketat, nanti aktivitas warga atau masyarakat Indonesia akan terbatasi. Dengan demikian, maka yang dirugikan tentunya adalah pemerintah Indonesia. Ya, memang beralasan kalau pemerintah kita mengambil keputusan seperti itu. Kita tidak bisa diam saja menunggu COVID-19 akan pergi, kemudian kita beraktivitas. Dan selama COVID tidak enyah dari Indonesia, masa ya kita selalu tetap di rumah saja, terus membatasi diri dengan rasa takut yang berlebihan, dan nanti ya akan semuanya berantakan. Tetapi kalau ngambil seperti ini, di mana COVID-19 atau Corona masih bercokol dengan kokoh di bumi Indonesia, kemudian pemberlakuan new normal dan PSBB transisi diberlakukan, berakibatnya seperti ini. Kita dipaksa untuk hidup berdampingan dengan COVID-19. Kalau mereka atau virus kan nggak punya toleransi, masa disamakan dengan kita yang punya unggah ungguh. Seperti kita ketahui, penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB masa transisi di wilayah Ibu Kota Jakarta sudah berjalan sejak 5 Juni 2020. Nah, ini merupakan perpanjangan kedua kali masa PSBB transisi setelah sebelumnya diperpanjang pada 3 Juli 2020. Kebijakan pembatasan sosial berskala besar masa transisi diambil Bapak Gubernur DKI, yaitu Bapak Anies Baswedan, sebagai upaya menekan laju penyebaran virus corona atau COVID-19 sambil menggairahkan kembali kondisi perekonomian yang sempat terpuruk akibat pandemi. Artinya pemerintah pusat dan pemerintah daerah bahu-membahu berjuang bersama untuk membangkitkan perekonomian. Tentunya kita sebagai warga yang baik harus bisa mendukung dengan cara tetap menjaga kesehatan, ikuti aturan pemerintah, protokol kesehatan COVID-19 jangan sampai dilanggar agar COVID juga hilang dan ekonomi kita juga akan membaik. Sejumlah kegiatan yang tadinya dibatasi pada masa PSBB mulai dilonggarkan. Perkantoran, kegiatan keagamaan, pusat perbelanjaan, hingga taman hiburan kembali dibuka. Seluruh kegiatan yang diizinkan tersebut harus mematuhi sejumlah protokol kesehatan. Masyarakat juga tetap diimbau untuk berada di dalam rumah jika tak ada kepentingan mendadak. Bagi sobat semuanya, kalau nggak perlu nggak usah kemana-mana, tapi kan namanya manusia butuh refreshing, butuh mencari suasana baru, butuh ketenangan hati, dan itu bisa dilakukan dengan pergi ke tempat-tempat yang dirasa sangat baik atau sangat cocok buat kita. Ya, serba salah dimana kita sebagai makhluk hidup yang bernyawa pasti mempunyai keinginan untuk menenangkan diri, mencari suasana yang lebih baik saat selama kegiatan 1 minggu penuh berjibaku dengan kegiatan pekerjaan atau perkantoran, baik itu yang pressure-nya sangat kuat baik dari atasan maupun dari lingkungan kerja. Ya, semoga aja kita selalu berdoa, berikhtiar, berusaha agar kita selalu diberi kesehatan prima dan tidak ada satupun virus yang nempel ke badan kita,
sehingga ketika kita kembali ke rumah, keluarga kita juga akan terbebas. Jangan sampai kita pergi keluar rumah tetapi kembali membawa penyakit, dan itu sangat kasihan dan sangat beresiko. Kalau di daerah khusus ibu kota Jakarta, sebetulnya 5 pekan pertama penerapan pembatasan sosial berskala besar di masa transisi, angka positivity-nya atau rasio positif virus corona stabil, yaitu di bawah angka 5%. Namun dalam 1 pekan terakhir, yakni tanggal 9 sampai 15 Juli, angka rasio positifnya di Jakarta meningkat menjadi 5,9%. Makanya mungkin itu yang menjadi acuan kenapa pemerintah DKI memperpanjang PSBB transisi. Terlepas dari itu semuanya, berarti corona atau COVID-19 di Indonesia atau di DKI belum bisa hilang, atau dengan kata lain, pemerintah belum berhasil mengusir COVID-19 atau corona. Itu artinya pasukan COVID masih tangguh, pemerintah Indonesia tidak mampu untuk mengusir. Oke, baik sobat semuanya, demikian video dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf, dan apabila ada kekurangan wajar. Tentunya untuk membangun channel ini, monggo sobat semuanya berikan komen yang sifatnya membangun, dan jangan lupa like dan subscribe. Dan bagi sobat semuanya yang kebetulan menemukan channel ini tidak sengaja, monggo kula aturi untuk subscribe, karena subscribe sobat semuanya adalah sangat berguna buat saya untuk membangkitkan motivasi agar saya bisa membuat konten-konten yang lebih baik dari yang ini. Oke, kita jumpa lagi di video berikutnya, tentunya dengan tema dan topik yang berbeda dan lebih menarik lagi. Oke, baik sobat semuanya yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, tolong jalan kembali. Jangan parkir sepedanya di bahu jalan. Ayo jalan kembali. Tolong jalan kembali. Dilarang parkir sepedanya di bahu jalan. Ayo bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, kakak-kakak, tolong jalan kembali. Jangan parkir sepedanya di bahu jalan. Dan jangan berkerumun, maskernya dipakai demi kesehatan kita bersama. Ayo bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, silakan dilanjutkan perjalanannya. Sepeda silakan dilanjut. Tolong bapak-bapak, jangan selfie-selfie di sini.